Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan sepanjang malam yang berlalu. Bahkan kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami memulai hari ini Tuhan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita sepanjang hari ini, agar kami berjalan dalam perkenanan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Bukakan rahasia firman-Mu agar kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua kabarnya baik, luar biasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga, ya, mulai ayat yang ke-22. Ratapan pasal 3, 22 mulai, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Saudara, Yeremia adalah penulis dari dari kitab Ratapan ini. Ya, dia berkata di sana, tak berkesudahan, ya, kasih setia Tuhan. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya. Yeremia berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak pernah habis rahmat-Nya. Mengapa saudara Yeremia menulis seperti itu? Pengenalan dia kepada Tuhan itu lahir dari pengalaman pribadi dia kepada Tuhan. Yeremia melihat masih ada secercah harapan di dalam doa ketika bangsa Israel mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah bagianku, di sana dia berkata, ya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan kasih Tuhan, itu kata Yeremia. Dengan kata lain di sini, Yeremia sangat memahami bahwa Tuhan itu bersedia merespon setiap doa dan pertobatan umat-Nya. Dia bersedia merespon dan menjawab setiap permohonan dan doa-doa anak-anak-Nya yang mau kembali dan meminta kepada Dia. Saudara, tidak ada satu dosa pun dalam kehidupan kita yang tidak diampuni oleh Tuhan saat kita mau bertobat. Bahkan ayat ini berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi hidup kita. Tidak akan pernah habis rahmat-Nya, bahkan di sana dikatakan selalu baru setiap pagi. Ya, ada pujian yang berkata, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kesetiaan Tuhan itu tidak terkatakan. Bahkan kita tahu bersama itu terbukti dari apa? Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Kalau hari ini ada di antara saudara yang berkata dosa saya sudah terlalu besar, iya, kesalahan yang saya buat kayaknya tidak mungkin lagi diampuni, maka dengar baik hari ini saudara, kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Tidak pernah berkesudahan dan setiap pagi itu baru. Ya, rahmat-Nya itu baru setiap pagi, selalu baru.
Iya, kalau hari ini engkau merasa engkau gagal melakukan satu pelanggaran, ayo bangkit lagi. Kenapa? Karena besok pagi itu rahmat Tuhan baru bagi kita yang mau bertobat. Selama kita mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan, selalu ada harapan dan selalu ada rahmat Tuhan. Karena itu firman ini berkata, Yeremia menulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, apa yang menjadi bagian dalam jiwa kita hari-hari ini? Apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apakah harta, kekayaan, atau sesuatu yang sifatnya tidak kekal? Mari kita mau berkata hari ini, kami mau menjadikan Engkau Tuhan bagian dari jiwa kami. Artinya apa? Tuhan ada di dalam jiwa, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kehendak kita. Tuhanlah yang mengambil alih jiwa kita, dan itu dia dikatakan di sana, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Karena itu mari kita menghilangkan konsep kalau kita mau cari Tuhan kita harus datang ke gereja, kalau kita mau cari Tuhan kita harus datang kemana. Enggak, Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kita orang percaya. Sehingga pikiran kita itu pikiran Tuhan, perasaan kita itu perasaan Tuhan, kehendak kita juga menjadi kehendaknya Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai bagian dalam jiwa kita. Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, Yeremia adalah seorang yang sangat mengenal pribadi dan kesetiaan Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman pribadinya bersama Allah, dia tahu Tuhan yang sudah berjanji bahwa hukuman akan mengikuti ketidaktaatan. Dan memang sudah seperti itu. Tetapi Tuhan juga telah menjanjikan pemulihan dan berkat bagi masa depan anak-anaknya ketika kita mau bertobat. Dia percaya akan kesetiaan Tuhan yang menjadi harapannya setiap hari dan menjadikan kita akan terus berharap kepada janji-janjinya yang besar dan luar biasa. Jadikan Tuhan sebagai bagian dalam jiwa kita, saudara. Jadikan Tuhan sebagai bagian dari hidup kita, sehingga kita bukanlah orang-orang, saya mau cari Tuhan ke gereja, saya mau cari Tuhan. Enggak, Tuhan ada dalam hidup kami. Dan karena itu setiap hari kami mau menyenangkan Engkau. Lewat semua yang kami lakukan, doa-doa kami, pujian, penyembahan kami, bahkan hidup kami, Tuhan adalah bagian dalam hidup kami. Sehingga ketika kita menyadari bahwa Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, kita tidak akan sembarangan dengan hidup ini. Kita tidak akan sembarangan berbuat dosa, karena kita tahu Tuhan akan tersakiti, Tuhan akan bersedih. Kita tidak akan sembarangan menyimpan kemarahan, kepahitan, membenci orang lain, karena kita tahu Tuhan ada dalam hidup kita dan menjadi bagian kita. Mari saudara percayalah bahwa ayat ini berkata, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Selalu baru rahmatnya setiap pagi. Waktu kita bangun pagi, kita menghirup udara, kita masih diberikan kesempatan untuk melihat hari baru. Milikilah pengharapan yang baru pada hari ini. Ketika engkau bangun pada pagi hari, milikilah pengharapan yang baru. Tuhan, aku percaya hari ini Engkau menyertai hidupku, Engkau menyertai pekerjaanku, Engkau menyertai rumah tanggaku, Engkau menyertai suami, istri, anak-anakku, Engkau menyertai apa yang aku lakukan. Mari milikilah pengharapan yang baru. Kenapa? Karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat dan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang mau terus mengandalkan Dia, yang mau terus berharap dan percaya hanya kepada Dia. Mari saudara, kita mau perbaiki semua komitmen di hidup kita. Biarlah kita mau terus berkata, Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Rahmat-Mu baru setiap pagi mengikuti hidup kami. Kasih setia-Mu kekal selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu kekal.
Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari lebih lagi saudara imani, katakan kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi Tuhan, amin. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami tahu ketika kami bangun pagi hari ada pengharapan yang baru, ada rahmat yang baru, ada kasih setia yang baru dari Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami bangun Tuhan, kami meletakkan semua pengharapan kami kepada kasih karunia-Mu Bapa. Sungguh kami tidak punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kami selain di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang terus setia mengikuti Mezbah Syukur pagi hari ini. Berkati kehidupan mereka Bapa dengan damai sejahtera sukacita-Mu. Bahkan Engkau turut bekerja menyelesaikan setiap perkara di hidup kami. Mereka yang terlilit dengan hutang piutang, mereka yang sakit, mereka yang punya beban masalah dalam rumah tangga, pemulihan demi pemulihan terjadi. Tuhan nyatakan anugerah-Mu bagi setiap anak-anak-Mu hari ini. Hamba berdoa lepaskan berkat-Mu Bapa. Buat mereka yang bekerja di rumah, yang bekerja di luar rumah, di luar kota, di mana saja berada, perlindungan Tuhan nyata dan sempurna. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Bahkan kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau pulihkan. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan, rahmat-Mu melimpah atas hidup kami. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, berkat-berkat Tuhan tercurah bagi bangsa kami, diberkati tanahnya, diberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, damai sejahtera bagi Indonesia. Mari kita ucapkan doa Bapa kami dengan iman bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom.